nih kabar kalian akhir-akhir ini? Balik lagi bersama saya, Kathleen. Kali ini saya bersama dengan teman-teman saya untuk menemani beberapa menit ke depan. Nah, di podcast ini berjudul Ketika Hati Mulai Jauh dari Tuhan. Nah, kita perkenalan dulu nih. Yang pertama, ada siapa? Aku El. Hai. Hai. Aku Gracia. Hai. Ya, akhir-akhir ini hobi kalian apa nih? Kalau aku akhirnya ini gambar sih. Kalau aku sih ya jalan-jalan gitu ke acara-acara cosplay dan lain-lain sih. Oke. Nah, dalam pembahasan ini aku mau bahas belakangan ini Indonesia itu cukup sering dikejutkan dengan beberapa berita bunuh diri. Nah, itu tuh terjadi pada remaja atau pelajar. Salah satunya itu kasus di NTT dan Demak. Nah, itu juga sempat viral di 2026 ini. Banyak orang yang mulai sadar kalau misalnya tekanan mental pada anak-anak muda itu nyata. Nah, di tengah semua ini, banyak anak muda yang perlahan juga mulai menjauh dari Tuhan, sibuk sekolah, main media sosial, main game, atau juga merasa doa-doanya tuh udah gak kejawab lagi. Nah, padahal saat seseorang merasa kosong dan sendirian, keberadaan Roh Kudus itu penting sebagai penghibur, penolong, dan juga pemberi damai dalam kehidupan kita. Nah, menurut kalian ini, Roh Kudus itu apa sih? Terus, apakah Roh Kudus itu masih bekerja pada anak-anak muda zaman sekarang? Kalau menurut aku, Roh Kudus itu berperan untuk sebagai penolong, penghibur, terus juga sebagai penuntun kita untuk kembali ke jalan yang benar. Terus kalau misalkan di kehidupan anak zaman sekarang tuh, Roh Kudus itu kayak mengingatkan kalau kita tuh udah salah gitu. Kita harus balik lagi ke jalan yang benar gitu. Terus kalau misalkan kita lagi down banget nih, pasti Roh Kudus bakal ngingetin kalau kita tuh lagi nggak sendirian gitu. Dan disitulah Roh Kudus berperan sebagai penghibur. Kayaknya semuanya tidak sama diri. So, ya benar sih katanya kalau misalnya Roh Kudus teh berperan sebagai penghibur ya, yang paling ininya. Terus selain itu juga kalau misalnya kita buat salah, kadang kita kan suka deg-degan nih, misalnya karena buat suatu kesalahan, itu Roh Kudus juga nyadarin kita kalau kita lagi buat salah gitu kan. Ya kalau dalam kehidupan sekarang sih mungkin kalau kata aku pasti Roh Kudus bekerja, tapi nggak tahu orang itu menyadarinya atau enggak gitu. Ya, menurut aku juga sama. Kalau Roh Kudus itu Allah sendiri yang datang ke kita, membimbing kita dalam hidup kita. Jadi kayak kalian itu yang bilang sebagai pengingat, sebagai penolong. Nah, menurut kalian tuh mengapa sih banyak anak muda zaman sekarang itu sulit menyadari Roh Kudus? Kalau misalnya sulit menyadari Roh Kudus, mungkin karena banyak anak-anak zaman sekarang yang terlalu fokus sama kegiatan mereka, yang jadinya tuh jauh dari Tuhan gitu nggak sih? Kayak mereka nggak suka baca firman, nggak suka berdoa, terus juga ke gereja juga jarang dan lain-lain, ke tempat ibadah gitu. Jadi kayaknya kurang ya itu pendalaman iman kayak gitu. Nah itu makanya mereka tuh jadi lebih kurang paham gimana peran Roh Kudus sebenarnya gitu. Jadi mereka kurang peka gimana Roh Kudus bisa bekerja gitu. Nah, betul banget. Pernah gak sih kalian ada di titik yang capek banget sama hidup? Terus, apa yang paling kalian membuat kalian tuh overthinking banget waktu itu? Pernah sih ya kalau aku sendiri. Karena waktu dulu aku daftar beasiswa buat nanti kuliah. Tapi udah direncanain dari SMP mau beasiswa itu. Jadi aku ngejar nilai. Tapi pas tes gagal pas di psikotes. Itu benar-benar bikin down banget dan bingung mau kuliah kemana gitu. Ya paling overthinkingnya sih ya itu sempat karena kuliah mau kemana gitu, gimana gitu. Ya, relate banget sama remaja sekarang. Sekarang sih kayak kita kan. Ya, kalau aku pastinya pernah sih. Iya. Kan sama sih topiknya kuliah. Karena kan sekarang kita udah mau kelas 12 buat cari kuliah nanti di mana gitu. Terus aku overthinking tuh kayak orang-orang tuh udah dapet gitu mau kuliah di mana, jurusannya apa. Tapi aku sendiri tuh belum dapet gitu, belum tahu jawabannya mau kemananya arahnya. Nah terus satu kali aku tuh kayak berdoa, Tuhan ini kira-kira kemana ya arahnya, tolong bantu aku Tuhan gitu kan. Nah terus tiba-tiba aku tuh kayak ya udah kayak bengong aja gitu, kayak oh ya oke, mungkin belum waktunya buat kasih Tuhan kasih tahu gitu. Terus tiba-tiba pas hari Minggu aku ke gereja, ada pendeta ngasih tahu kalau ada beasiswa di salah satu universitas gitu, dan mungkin itu
jalan yang Tuhan kasih tahu dari aku. Gitu. Kalau menurut aku sendiri sih, aku juga pasti pernah. Biasanya tuh pasti karena takut gagal, terus pasti juga karena khawatir tentang masa depan. Nah, bagaimana Roh Kudus itu bekerja nih dalam hidup kita atau hidup kalian itu, secara pribadi tentang menanggapi masalah kalian? Kalau dari aku sendiri, kan aku baru gagal itu kan kemarin-kemarin ya, waktu beberapa minggu yang lalu. Ya mungkin Roh Kudus itu hadir tuh jadi penghibur aku. Aku nggak tahu akhir-akhir ini tuh yang muncul entah melalui media sosial atau apapun, itu ayat-ayat yang motivasi, bikin aku motivasi. Kayak mungkin waktu Tuhan belum gitu, bukan jalan kamu ke arah situ gitu. Waktu aku ke gereja juga kemarin kan, ke gereja karena lagi bergumul juga, ya firman Tuhannya tentang itu juga gitu. Kalau misalkan gagal, ya mungkin kamu bukan jalannya ke situ, makanya Tuhan nggak wujudin rencana kamu karena Dia punya rencana yang lebih baik lagi gitu. Mungkin dari situ sih kalau aku. Ya kalau dari permasalahan aku yang tadi itu, aku ngerasa sendiri kalau Roh Kudus itu ngasih aku ketenangan buat lebih tenang dulu gitu. Nanti juga ada jalannya gitu sih. Oke, nah kalau menurut kalian nih, apa yang sebenarnya terjadi sih pada anak muda zaman sekarang? Kayak sekarang tuh banyak anak muda yang kehilangan harapan hidupnya. Kalau dari aku sendiri, kayaknya ya mereka tuh kan anak zaman sekarang tuh kan aku rasa bebannya banyak banget ya, kayak tuntutannya juga banyak banget. Sedangkan rata-rata anak zaman sekarang tuh milih buat mendem apa yang mereka rasakan. Karena kan orang tua zaman sekarang juga kan kadang suka ngejudge ya kalau saya anaknya cerita atau apa. Jadi mungkin karena mereka mendam hal itu, jadi masalahnya tuh makin ruwet lagi gitu. Mereka nggak tahu mau cerita ke siapa, gimana. Jadi akhirnya muncul kayak gitu pikiran buat ya udahlah gitu, membuat apa hidup juga gitu. Gitu sih. Kalau menurut aku tuh anak zaman sekarang tuh terlalu memandang apa yang orang lain pandang terhadap kita gitu. Jadi kayak orang lain bilang begini, terus mereka langsung masukin ke dalam hati dan akhirnya jadi pikiran beban buat mereka sendiri gitu. Dan akhirnya mereka kalau mikir kayak aku tuh emang gini-gini ya gitu. Terus ya udah jadi beban buat pikiran mereka sendiri gitu. Ya bener sih, aku juga relate kayak terlalu mendengar kata-kata orang lain. Nah, menurut kalian tuh tekanan hidup atau overthinking tuh menjadi salah satu penyebabnya atau bukan dalam kasus-kasus sekarang nih? Iya sih, pasti ya. Kalau misalkan nggak dari pikiran sendiri, pasti nggak akan ke ini sih. Cuma kan karena mungkin masalahnya udah banyak banget dan mungkin mereka udah stres mikirinnya gitu kan, kayak udah berpikir negatif duluan. Kayak tadi mungkin aku kan gagal beasiswa, terus aku mikir kayak, duh gimana ya nanti kuliahnya gitu kan. Itu aku udah overthinking dulu, kalau aku nggak kuliah gimana, kalau aku nggak dapet beasiswa gimana. Mungkin hal-hal itu yang bikin mereka kayak, ya udahlah gue hidup juga, nanti kalau sampai gue kayak gini di masa depan gimana, mending udahlah udahin aja dari sekarang gitu. Mungkin kan banyak kayak gitu pikiran. Jadi overthinking pasti penyebab utamanya sih, Benar. kata aku. Ya jadi kayak overthinking tuh bikin anak muda zaman sekarang tuh ngerasa kayak ya udahlah nyerah aja gitu kan. Kayak ya udah nggak ada harapan gitu. Gitu. Nah, karena overthinking atau memendam ini sendiri tuh menurut kalian tuh dampaknya apa sih untuk kehidupan selanjutnya? Kalau buat kehidupan selanjutnya mungkin mereka jadi lebih pendiam kali ya, jadi nggak terlalu terbuka gitu kan. Terus mereka juga jadi motivasi buat hidupnya juga kayak berkurang gitu, kayak ya hidup tuh cuma buat menjalankan, ya udahlah karena gue hidup jadi gue jalanin gitu. Ya itu sih sebenarnya sih. Terus mereka juga bakal lebih murung dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, mungkin yang sebelum mereka tuh jadi kayak gitu gitu sih. Iya sih benar, mereka pasti bakal kehilangan arah banget gitu, kayak ya nggak tahu bakal kemana gitu karena mereka udah pikirannya tuh overthinking terus gitu. Menurut aku sih ya benar, karena kalau misalnya memendam sendiri itu pasti bakal mentalnya terganggu, aktivitas sehari-hari jadi terganggu karena banyak pikiran yang masuk dan keluar gitu kan. Nah, jadi karena itu pentingnya tuh kalau kita tuh nggak memendam sendiri, terus kita cari teman untuk cerita-cerita. Nah, apakah rasa kecewa ini atau takut gagal, capek hidup ini membuat seorang tuh jadi jauh dari Tuhan? Bisa juga sih, karena kayak yang tadi aku udah bilang juga kan, aku kan sempat gagal juga ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang kalau misalnya di posisi aku, mungkin dia mikir kayak, oh kenapa sih Tuhan gak nurutin keinginan aku Tuhan ini gitu. Dia akhirnya malah menyalahkan Tuhan. Karena dia menyalahkan Tuhan, dia pikir Tuhan gak berserta sama aku nih, Tuhan gak nurutin apa yang aku mau. Hasil dia ngejauh dari Tuhan, jadi buat apa deket sama Tuhan juga gitu.
oh orang tua aja nggak nurutin keinginan aku, mungkin mereka mikirnya banyak ada yang kayak gitu ke rata-rata ya gitu. Nah, terus karena dia udah menyalahkan Tuhan tuh, dia jadi mencari pelarian ke tempat yang lain, malah ke tempat yang salah, dan itu malah bikin dia lebih jauh lagi dari Tuhan gitu. Padahal waktu saat-saat seperti itu pasti Tuhan pengennya tuh kita bersandar sama dekat sama Tuhan kan. Iya. Nah, sebenarnya tuh peran Roh Kudus ini tuh apa sih untuk kehidupan anak muda yang banyak masalah? Peran Roh Kudus ya tentunya pasti jadi penghibur kita kali ya, karena kan kayak mungkin dia berusaha menghibur kita lewat cara-cara yang gak terduga, kayak misalnya yang tadi aku udah bilang kan, tiba-tiba muncul reels gitu kan, tentang ayat-ayat Alkitab yang memotivasi aku supaya tetap semangat walaupun udah gagal gitu. Mungkin lewat saudara bisa memotivasi kita lewat cara-cara yang gak terduga lah pokoknya lah. Iya, Tuhan kasih dari cara-cara yang sederhana juga. iya, cara-cara yang sederhana juga. Terus Roh Kudus juga kayak ngingetin kalau kita tuh nggak sendirian gitu, kalau kita tuh masih punya orang lain, terus kita juga masih punya Tuhan buat kita bisa cerita itu. Nah ya, tapi akhir-akhir ini tuh kan anak zaman sekarang tuh tidak apa ya, kayak tidak menyadari si Roh Kudus itu ada dalam kita. Itu cara biar kita bisa menyadari di titik rendah hidup kita itu gimana? Kayaknya kalau kita sendiri ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ya tentunya ya, kita kalau lagi gagal ya pasti kita ingetnya kayak ke arah Tuhan, harus kita keinget ke arah Tuhan. Kalau kita lagi overthinking, kita pelariannya itu ya ke baca Alkitab, kita harus memperdalam firman Tuhan gitu, supaya kita tahu kalau misalnya rencana Tuhan gagal rencana kita gagal, itu mungkin ada rencana Tuhan yang paling lebih indah gitu buat kita di masa depan gitu. Untuk mengetahui hal tersebut ya kita harus memperdalam firman Tuhan, kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Jadi semuanya pelariannya kita lirikan ke Tuhan semua gitu. Ya itu benar banget sih. Terus kayak kita juga harus lebih peka gitu apa yang sebenarnya Roh Kudus mau sampaikan, sebenarnya Roh Kudus ingin beritahu kepada kita gitu. Bener sih, kadang tuh Tuhan tuh bekerja lewat hal-hal sederhana kayak dukungan dari teman-teman atau keluarga. Bahkan sederhana itu juga Tuhan ada buat kita, apalagi yang susah gitu kan. Nah, pesan kalian itu untuk anak-anak muda yang sekarang lagi capek, overthinking, atau misalnya lagi merasa jauh dari Tuhan itu apa? Kalau misalnya dari aku sendiri, ya kalau misalnya kalian overthinking gitu ya, buat anak-anak muda yang overthinking, ya mungkin menurut aku dan juga aku mungkin ngeliatin kalian, kalau misalnya Tuhan itu mungkin gak wujudin rencana yang kalian pengen sekarang gitu. Mungkin apa yang terjadi sekarang gak sesuai dengan rencana kalian yang udah kalian rangkai ke depannya. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu pengen yang terbaik buat kita. Tuhan pengen kita itu berjalan sesuai rancangan Dia yang udah Dia sediain buat kita. Jadi percayalah, walaupun kita udah gagal, tapi nanti ke depannya bakalan lebih baik lagi gitu. Dan jangan menyerah dulu di tengah jalan gitu. Karena gagal juga rencana dari Tuhan. Iya, betul. mungkin gagal karena di depan ada yang lebih baik lagi gitu. Iya, kalau dari aku buat kalian yang lagi ngerasa lagi capek banget, lagi ngerasa aduh kok bebannya terlalu berat ya gitu, terus kalian kehilangan arah, atau mungkin kalian juga ngerasa lagi jauh dari Tuhan, kalian tuh harus tahu kalau misalkan kalian tuh nggak butuh dipandang orang lain kalau kalian tuh hebat, terus-terusan hebat gitu di matanya mereka gitu. Tapi kalian gak apa-apa banget kalau misalkan bisa bilang aku lagi gini-gini loh, aku lagi gini gitu. Jadi kayak kalian bisa cerita ke orang lain, atau mungkin kalau misalkan kalian gak bisa cerita ke orang lain, kan masih punya Tuhan yang akan selalu mendengarkan cerita kalian, dan pastinya Tuhan tuh tahu banget apa yang dibutuhin sama kita. Jadi kalian bisa coba untuk cerita, bisa coba curhat, kayak lagi ke bestie aja gitu curhatnya gitu. Ya benar. Karena kalau misalnya di mata Tuhan kita pasti lebih hebat. Walaupun mata orang-orang nganggapnya kita nggak hebat atau apa, tapi pasti di mata Tuhan itu yakin kalau misalnya kita tuh bisa. Nah, walaupun terasa berat juga, pasti kalau misalnya kita bersama Tuhan pasti ada harapan yang muncul. Nah, sebelum podcast kita berakhir nih, kira-kira ayat apa yang menjadi fondasi hidup kalian akhir-akhir ini? Oke.
Kalau aku sendiri aku ngambilnya dari Filipi 4 ayat 6 ya. Yang bunyinya tuh janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang dimaksud dari kitab ini tuh kalau misalnya kita ada masalah seperti yang aku lakuin juga, kita tuh harus jangan kemana-mana nih perginya gitu meluapkannya tuh, tapi kita mendingan kalau ada masalah kita kaburnya dengan cara berdoa, kita ngadu ke Tuhan gitu, kita bercerita ke Tuhan, kita curhat ke Tuhan kayak yang tadi gitu, dan kita tetap berharap sama Tuhan, kita tetap mengucapkan permohonan kita kepada Tuhan gitu, walaupun nggak tahu itu hasilnya bakalan nantinya berhasil apa yang kita inginkan atau mungkin Tuhan punya rencana lain gitu yang lebih baik lagi gitu. Kalau aku dari Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau dari ayat ini kita tuh diingatkan lagi tentang peran-peran Roh Kudus yang akan sorry. Sikat kan? Ya, sikat kan. Oke. Kalau dari aku, ayat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau dari ayat ini itu kita diingatkan lagi kalau Roh Kudus itu berperan sebagai penghibur, terus Roh Kudus juga sebagai pengingat kalau kita misalkan kita udah ke jalan yang salah dan kita harus kembali ke jalan yang benar, dan itu sebagai motivasi aku gitu. Oke, ayat-ayat kalian menurut aku relate banget ya dengan pemuda zaman sekarang ini. Kalau misalnya dari aku itu Roma 8 ayat 28. Nah, aku izin bacain ya. Demikian juga Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri itu berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, ayat ini tuh menurut aku menjelaskan peranan Roh Kudus dalam hidup kita manusia, terutama saat lemah, bimbang, takut, atau misalnya capek dalam hidup kita. Nah, ayat ini tuh menguatkan aku dan juga menuntun aku dalam pikiran penuh, misalnya kayak hatinya nggak tenang. Nah, menurut aku juga ayat ini tuh kalau mengajarkan kita kalau misalnya nggak apa-apa capek, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa lelah, yang penting kalau kita tuh tidak merasa sendirian. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan podcast kita pada hari ini mengenai ketika hati mulai jauh dari Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa sedang ada di titik terendah hidup, ingat bahwa Tuhan itu selalu ada, dan Roh Kudus juga pasti akan selalu ada di samping hidup kita. Nah, terima kasih untuk Gracia dan El sudah meluangkan waktu untuk podcast ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah, thank you. Terima kasih. Terima kasih.